Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, sir. How are you today? I'm fine. I'm fine too, thank you. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan bacaan doa. Our captain, please lead your friend to lead and pray. Dulu yang rapi, mari teman-teman kita baca doa. Doa dimulai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua anak-anak silakan berdiri. Stand up please. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Dan sebagai wujud kita dalam mengaplikasikan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama membacakan atau melantunkan sholawat Busra bersama-sama. 1, 2, 3. Wa
anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, izinkan Bapak untuk mengabsen kalian satu persatu. Ketika Bapak mengabsen, jika yang hadir menjawab absent sir. Ya. Absent sir. Afika Naila, Anugrah, Aulia, Berlia, Desti Aulia, Dinda Samsida, Doni Saputra, Elma Febianti, Indah Kamil, Jaka Andreawan, Julita Amelia, Lutfi Ashari, Marcelino, Silawati, Muhammad Irfan, Novia Agustin, Etsia Amami, Rifka Aditya, Risa Mediasari, Salsa Bila, Tania Febrianti, Uwais Al-Korni, Zaskia Ananda, Farah Amelia. Oke. Next. Sebelum pembelajaran, Bapak ada games untuk kalian. Coba semuanya silakan berdiri. Jadi game ini harus berkonsentrasi ya, melatih konsentrasi kita semua. Jadi kalau kita nggak konsen berarti terasi. Kalau nggak konsen berarti terasi, ya. Oke, silakan angkat tangan kalian, angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Iya, angkat. Ada yang sebagian ke depan berarti tidak mendengarkan Bapak. Harusnya dia angkat tangannya. Berarti begini ya, diangkat. Oke, sekarang coba angkat kedua tangan kanan. Kedua tangan kanan, angkat. Sudah semua? Kedua tangan kanan, angkat semuanya. Tangan kanan, tangan taruh di samping. Tangan taruh depan. Ya, sekarang angkat lagi. Sekarang putar tangan, putar. Stop. Putar. Stop. Stop. Ya, berarti mendengarkan Bapak bahwa ketika Bapak menginstruksikan untuk stop, tapi kalian tetap stop dan tidak memutar tangan. Kemudian lanjut lagi, putar. Pegang telinga. Nah, pegang telinga berarti ada yang masih megang kening yang mengikuti Bapak. Ulang lagi sekarang, pegang, putar. Pegang dagu. Iya. Ada yang tidak pegang dagu? Oke, itu melatih konsentrasi kita. Apakah kalian konsentrasi nantinya di dalam proses pembelajaran? Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian lihat di monitor. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menyebutkan waktu menggunakan pola pas di dalam bahasa Inggris dengan benar dan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan waktu menggunakan pola to dalam bahasa Inggris dengan benar dan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan waktu menggunakan pola pas dalam bahasa Inggris dengan benar dan tepat. Yang keempat,
Peserta didik mampu menuliskan waktu menggunakan pola to dalam bahasa Inggris dengan benar dan tepat. Nah, sekarang anak-anak silakan tonton video yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan kalian simak dan dengarkan dengan seksama. We tell the time so we know when different events happen throughout the day, whether during the morning, noon, evening or night. This is an analog clock. The blue highlighted area is called the clock face. The red lines are called hands. No, not these types of hands. We have two types of hands on the clock. This is the minute hand. The minute hand is the longer hand. The other type of hand is called the hour hand. This hand lets us know what hour it is, and it is the shorter hand. The numbers on our clock face represent the hours. Look at the minute hand zoom around the clock. We've sped up how long it would usually take. You will notice that both hands are spinning in the same direction. We call this clockwise. What's the time? When the longer hand, the minute hand, is pointing to the number 12, and the smaller hand, the hour hand, is pointing to one of the hour numbers, we call this o'clock. For example, when the minute hand points to 12 and the hour hand points to 1, we say it's 1 o'clock. But when the minute hand, the bigger hand, gets to the number 6, then we say half past. You can see that when the minute hand is pointing to the 6, our hand is pointing to the number 7, we say the time is 7:30. Can you tell the time? Is it 12 o'clock, 3 o'clock, or is it 3:30? It's not 3:30. It's 3 o'clock. What time is it now? Is it 10 o'clock, 12:30, or is it 12 o'clock? It's not 12:30. Hint, look at where the minute hand is pointing. It's 10 o'clock. The big hand is pointing at 12, so we say o'clock and put it after the number that the small hand is pointing to, which is 10. That means it's 10 o'clock. What is the time now? Is it 6:30, 6 o'clock, or is it 4:30? It's not 6 o'clock because the minute hand isn't pointing to the number 12. It's not 6:30 as both hands would be pointing at 6. It's 4:30. Well done! Why not check out more of our fun videos to explore other areas to help your learning? Oke, itu tadi kurang lebih adalah gambaran materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang Bapak mau atau Mister mau kalian membentuk kelompoknya masing-masing 5 sampai 6 orang. Ayo, silakan. Dari kelompoknya masing-masing. Tetap sudah dengan kelompoknya yang ini? Oke, sebelum Bapak jelaskan kembali materi yang berkaitan dengan telling time ini, kita silakan lihat slide-nya. Akan Bapak jelaskan satu persatu. Ketika kita akan bertanya kepada teman kita atau keluarga kita atau siapapun yang kita temui, maka kita gunakan pertanyaan seperti ini ketika kita akan bertanya. What time is it? Artinya adalah jam berapa sekarang. Jadi yang digunakan adalah what time is it. Ini adalah
pertanyaan yang simpel yang digunakan ketika kita akan menanyakan waktu atau jam berapa sekarang kepada siapapun yang kita temui. Oke, next. Nah, di dalam susunan waktu itu ada yang lebih kecil daripada jam. Ada yang lebih kecil daripada hitungan hari. Apa itu? Yang pertama adalah dalam satu hari, in a day has 24 hours. Jadi di dalam sehari itu terdapat 24 jam. Kemudian di dalam satu jam, an hour has 6 minutes. Jadi di dalam satu jam itu terdapat 60 menit. And in a minute has 60 seconds. Dalam 1 menit itu mempunyai atau ada sebanyak 60 detik. Kemudian ada yang larger than a day. Ada yang lebih luas lagi daripada hari. 7 days makes a week. Dalam 7 hari itu termasuk ke dalam 1 minggu. Jadi 7 hari berarti dalam 1 minggu. And between 28 and 31 days make a month. Jadi antara tanggal 28 hari sampai 31 hari itu berarti dalam bulan. And in 12 months make a year. Dan di dalam 12 bulan itu termasuk ke dalam tahun. Jadi 1 year it has 12 months. Kemudian 10 years make a decade. Jadi 10 tahun itu kita menyebutnya dengan dekade, 1 dekade. Kemudian kalau dia 100 tahun itu make a century. Jadi kalau kita misalnya berumur 1 tahun atau negara kita sudah berumur 1 tahun, itu kita menyebutnya dengan century. Kemudian kalau dia 1000 tahun, maka kita menyebutnya dengan milenium. Itulah kenapa tahun 2000 itu kita menyebutnya tahun milenium. Oke, next. Nah, kemudian there are 12 hours, not 24. Jadi di dalam hitungan hari itu tidak ada yang namanya 24 jam. Yang benar itu adalah 12 jam. Kenapa? Karena kita membaginya di dalam 2. Yang pertama AM. Itulah kalau kita lihat biasanya di acara televisi, acara-acara asing itu ada tulisan AM-nya atau PM-nya. Nah, AM itu artinya ante meridian. Kemudian PM post meridian. Nah, kemudian apa yang membedakan AM dan PM? Kita lihat AM itu dari midnight pukul 00, yaitu pukul 12 malam, 00 malam, sampai dengan jam 12 siang, jam 6 pagi dan jam 12 siang. Itu rentang waktunya adalah 12 jam. Kemudian PM itu adalah dari jam 12 siang sampai dengan jam 23.59 atau sebelum tengah malam. Kita menyebutnya dengan PM. Nah, ini kita lihat 12 PM yaitu yang di tengah-tengah. Ini adalah noon atau midday, itu tengah hari. Kemudian jam 12 malam itu adalah midnight, tengah malam. Itu ya. Jadi bedanya adalah AM dan PM itu. Next. Nah, ini dijabarkan lagi. Pukul 00 AM tadi kita pelajari, AM itu adalah tengah malam, AM pagi sampai 12 siang itu morning atau in the morning, sampai jam 11.59 sebelum jam 12 itu morning
masih kita nyebut in the morning, masih pagi ya. Kemudian dari pukul 12 sampai dengan 4:59 PM itu kita menyebutnya afternoon atau setelah siang atau sore. Nah, kemudian pukul 5 sore sampai dengan pukul 7:59 PM itu kita menyebutnya evening. Kemudian dari pukul 8 sampai dengan 11:59 malam itu kita menyebutnya night. Makanya ketika kita tidur menyapa teman kita biasanya dengan sebutan good night. Selamat beristirahat atau selamat tidur. Kemudian ini adalah cara bagaimana ketika kita akan menanyakan. Tadi secara ringkas sudah dijelaskan. Nah, ini cara kita bertanya. What time is it? Do you have the time? Have you got the time? Nah, ini adalah beberapa cara kita menanyakan waktu kepada orang lain. Ini kemudian yang di bawah ini adalah ketika kita akan bertanya lebih sopan. Kita misal akan berbicara dengan orang yang lebih tua, misal kepada guru kita, orang tua kita, paman, kakek, ya. Maka kita gunakan ini. Gunakan kata excuse me, itu lebih sopan. Maaf. Excuse me, could you tell me what time is it, please? Artinya, maaf, bisakah kamu mengatakan padaku jam berapa sekarang? Kemudian, excuse me, could you tell me time, please? Maaf, tolong bisa sebutkan tidak jam berapa sekarang? Nah, itu bedanya ketika kita berbicara dengan orang yang muda atau sebaya dengan kita, dan dengan orang yang lebih senior atau orang yang lebih tua daripada kita. Nah, sekarang bagaimana kita menyebutkan jam atau waktu itu di dalam bahasa Inggris? Coba kita lihat jam ini sekarang, kita perhatikan. Ini jam di dalam 1 kali 24 jam ini terbagi menjadi 2. Nah, bila jarum panjangnya berada di sebelah kanan, ya, maka kita menggunakan pas. This is the pas. Dan jika jarum panjangnya berada di sebelah kiri, maka kita menggunakan to. Jadi pas ini artinya lewat, to ini artinya kurang. Pas artinya lewat, dan to artinya kurang. Next. Nah, ini kita lihat ini lebih detail lagi. Kalau dia tepat, jarum panjang dan jarum pendeknya tepat, jarum panjang berada di tengah, pukul 12, kemudian jarum pendeknya tepat di angka 1 sampai 12, maka kita menyebutnya dengan o'clock. Misal pukul 12, what time is it now? 12 o'clock. Atau di sini, what time is it now? 1 o'clock. 2 o'clock. Selama jarum panjangnya tepat berada di angka 2. Kemudian bagaimana kalau jarum panjangnya berada di angka 3? Maka kita menyebutnya dengan quarter. Apa? Quarter. Quarter itu artinya 1/4. Nah, kalau kita ingat tadi, karena dia berada di bagian kanan, maka kita menggunakan pas. A quarter past 3 misalnya. A
quarter past 4. Berarti itu menyebutkan pukul 4 lewat seperempat. Bagaimana kalau dia jarum panjangnya berada di tengah, di angka 6, maka kita menyebutnya a half. Beda lagi ya. Kalau tadi quarter itu artinya seperempat, sementara half itu artinya setengah. A half past 6 misalnya. Berarti jam 6 lewat 30 atau setengah 7. Nah sekarang bagaimana kalau dia di atas atau berada di sebelah kiri, maka kita menggunakan tuh. Perhatikan ya, kita menggunakan tuh. Berarti kalau dia jarum panjangnya ada di angka 9, kita gunakan tuh quarter to 12 misalnya. Jam 12 kurang berapa tadi? Quarter seperempat. A quarter to 1 atau jam 1 kurang seperempat. Gitu ya. Next. When the last two hands of digital clock are at 00. Berarti semuanya jarum panjangnya berada di tengah. Seperti yang saya jelaskan tadi, it's 2 o'clock. Seperti contoh ini, jam 2 tepat. Jarum panjangnya berada di angka 12. It's 2 o'clock. Jadi kalau dia tepat, maka dia menggunakan clock. Ingat aja ya. Kemudian kalau dia jam 9 misalnya, it's 9 o'clock. Jadi kita tinggal sesuaikan saja angkanya. Jam 1, 1. Jam 2, 2. Jam 3, 3. Jam 4, 4. Jam 5, 5. Jam 6, 6. Jam 7, 7. Jam 8, 8. Jam 9, 9. Jam 10, 10. Jam 11, 11. Jam 12, 12. Maka kita tinggal menambahkan o'clock ketika dia jamnya pas. 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock. Jelas ya? Kemudian bagaimana kalau 30 menit? Yang sekilas tadi sudah dijelaskan. Nah ini contohnya jam 2.30. Maka menyebutkannya it's a half past 2. It's a half past 2. It's a half past 2. Coba lihat ini. Half past 2. Itu artinya jam 2 lewat 30. Kemudian it's a half past 9. Berarti jam 9 lewat 30. Kalau it's a half past 10. Berapa? Jam berapa? Jam 10 lewat 30. It's a half past 4. Berarti jam 4 lewat 30. Jadi kita tinggal menambahkan half. Itu berarti lewat setengah jam. Next, bagaimana kalau dia ganjil? Oh ini masih menggunakan quarter tadi ya. Jam 2 lewat 15. It's a quarter past 2. Jam 2 lewat 15. A quarter past 9. Jam 9 lewat 15. 45 menit. Nah ini bagaimana kalau dia lewatnya 45 menit, 45 menit. Berarti dia jarum panjangnya berada di sebelah kiri. Karena 45 menit lewatnya dari jam, misalnya jam 2 lewat 45 menit. Maka karena di sebelah kiri kita gunakan itu. It's a quarter to 3. Kemudian it's a quarter to
tidak pas. Sama seperti yang kita gunakan tadi, kalau dia di kiri, berada di barisan kiri 6 sampai 12, maka kita menggunakan to. Kalau dia lebih atau sebelum jam mengarah di pukul 6, antara 12 sampai jam 6, nah itu kita menggunakan pas, ya. Coba jam 3:25 misalnya. It is 25 past 3. It is 25 past 3, artinya itu sekarang menunjukkan pukul 3:25 menit. Coba 25. Kemudian it is 10 past 11. Itu 10 menit lewat dari pukul 11. Kemudian it is 29 past 5. Itu pukul 5:29 menit. Kemudian kalau dia di sebelah kiri atau kurang, tadi kita sebutkan it is 25 to 4. Menggunakan kata to. Ingat ya. Jadi kita cukup membedakan antara yang lebih dengan yang kurang. Itu kita menggunakan pas untuk yang lebih, dan itu yang kurang. Oke, sekarang mari kita sama-sama menyebutkan. Jadi supaya kalian tidak kesulitan dalam menyebutkan jam. Kita lihat ini ada pukul 10 AM, berarti jam 10 pagi. Follow me, ikuti saya. It is 10 o'clock in the morning. Ikuti saya. It is 10 o'clock in the morning. It is half past 3 in the morning. In the afternoon. It is 20 after 7 in the morning. It is 26 to 6 in the evening. It is a quarter after 2 in the morning. It is 5 past 1 in the afternoon. It is 20 after midnight. It is a quarter to 7 in the evening. Jadi kurang lebih itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian setelah kita mempelajari materi tersebut, anak-anak silakan mengerjakan LKPD yang akan Bapak bagikan kepada kalian satu persatu.
tuliskan melalui video dan juga slide yang Bapak berikan tadi. Ya, silakan kalian tuliskan nama dan juga kelasnya. Jadi silakan kalian diskusikan sama teman kalian untuk menjawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan dalam berkali tersebut ya. Jika ada kesulitan silakan tanyakan kepada Mister. Pakai aku kan.
ada kesulitan, silakan tanya. Bisa ya? Oke, 5 minutes more, 5 menit lagi. Saya kasih waktu untuk kalian menyelesaikan KPD yang sudah Bapak berikan. Finish? Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, Mister akan meminta kalian untuk mencoba menuliskan di papan tulis hasil dari kerja kelompok kalian. Nanti akan memberikan perwakilannya untuk menuliskan jawaban dari tugas yang sudah Mister berikan. Oke, dari kelompok 2, silakan untuk mengerjakan nomor 1 dan nomor 2. Silakan perwakilan 1 dan 2. Dituliskan di depan. Kemudian nomor 3 dan nomor 4.
kita bahas bersama-sama yang sudah dijawab oleh masing-masing kelompok dan sudah menuliskan di depan jawaban dari teman-teman yang sudah mewakili setiap kelompoknya. Sekarang kita perhatikan lagi LKPD yang sudah Bapak berikan, lembar kerja tadi. Kita lihat gambar yang pertama sekarang. Ya. Gambar yang pertama itu silakan kalian lihat di gambar kalian masing-masing. Jarum panjang itu mengarah ke angka 8, sementara jarum pendek mengarah ke angka 3. Jadi seperti yang sudah Mister jelaskan tadi, ketika jarum panjang berada di bagian sebelah kiri, maka kita menggunakan ya. Karena jarum panjang yang mengarah ke angka 8 itu berarti 20 menit, 5, 10, 15, 20. 20 dalam bahasa Inggris yaitu 20, ya. 20. Nah, tadi karena dia jarum panjangnya berada di bagian sebelah kiri, kita gunakan 22. Nah, sementara jarum pendeknya mengarah ke angka 3, berarti 3. Berarti jawaban teman kalian ini sudah tepat, ya. Sekarang kita lihat untuk picture number 2, gambar nomor 2. Itu jarum panjangnya mengarah ke angka 6, sementara jarum pendek mengarah ke angka 7 atau 8? 7. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga tadi, ketika jarum panjang mengarah ke angka 6, maka kita gunakan half, ya. Jadi jawabannya adalah half mas. Half mas. Berarti ini penggunaannya sudah benar, half mas. Karena di situ menuju ke arah angka 7, berarti half pas 7. Berarti ini sudah tepat. Kemudian selanjutnya gambar nomor 3, picture number 3. Jarum pendek mengarah ke angka 6, jarum panjang mengarah ke angka 10 atau 10. Berarti kalau kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia jam berapa nih? Gambar nomor 3. Jam 6 kurang 10. Nah, begitu juga dalam bahasa Inggris. 10 to 6 harusnya ya menggunakan 2, ya, atau pas 2 atau pas harusnya. Coba kelompok mana yang menjawab tuh, yang mana menjawab pas? Ya, sana pas ya. Itu juga. Ini yang menulis pas tadi siapa? Kelompok berapa? Iya. Nah, ini disinilah kita perlunya untuk belajar. Jadi kita tahu di mana letak kesalahan kita, ya. Jadi karena dia berada di sebelah kiri, ya tadi ya seperti yang dijelaskan, maka kita harusnya menggunakan 2, ya. Karena dia kurang 10, berarti dia 10. 10 to 6. Jadi 10 menit kurang dari 6. Jadi jam 6 kurang 10.
ya. Kemudian nomor 4. Kita lihat nomor 4. Number 4 itu jarum pendeknya mengarah ke angka 10 ya. Nah, kemudian jarum panjangnya mengarah ke angka 6. Jadi jam 10 lewat 30. Maka di dalam bahasa Inggrisnya adalah half past 10. Jadi jam 10 lewat 30. Kemudian number 5. Oke, number 5. Tengok. Itu jarum pendeknya mengarah ke angka 5 ya. 5 atau 6 itu? Kalau kita lihat jarum panjang mengarah ke angka 4, berarti dia lebih 20 menit. Karena dia di sebelah kanan, maka kita gunakan pas. Berarti 20 pas berapa? Menunjuk angka 6 dia. Berarti 20 pas 6. Ada yang jawab 6? Ya, 20 pas 6. Saya 20 pas 6. Next, number 6. Itu jarum panjang mengarah ke angka berapa? Sementara jarum pendeknya mengarah ke angka 12. Karena dia jarum panjangnya berada di sebelah kiri, berarti dia menggunakan 2. Menggunakan 2. Berarti apa jawabnya? 20 to 12. 20 to 12. Berarti jam 12 kurang 20 menit. Kemudian nomor 7. Nomor 7 itu jarum panjang dan jarum pendeknya mengarah ke angka 10. Karena dia sebelah kiri, berarti kita menggunakan 2 ya, sebelah kiri. Dan 2 dan artinya 10 kurang 10. Next, nomor 8. Nomor 8 itu jarum panjang mengarah ke angka 12. Sementara jarum pendek mengarah ke angka 3. Bagaimana tadi menyebutkannya? Kalau dia tepat 3 o'clock. 3 o'clock. Sama seperti yang lain. 1 o'clock. 2 o'clock. 3 o'clock. Nanti menyebutkannya begitu ya. Jadi jangan merasa o'clock. 4 o'clock. 5 o'clock. 6 o'clock. Begitu seterusnya. Kemudian gambar yang terakhir kita lihat. Jarum panjang mengarah ke angka 4. Jarum panjang mengarah ke angka 4. Kalau 4 dia berada di kanan, berarti kita menggunakan pas ya. Pas. Karena berada di angka 4, kita hitung 5, 10, 15, 20. Berarti dia 20 menit lebih dari jam 12. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah 20 past 12. Oke ya, itu
kira-kira sudah cukup memahami. Kalau ada kendala atau yang belum kalian pahami, silakan boleh untuk ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini, bahwa untuk selalu diingat ketika kita akan menanyakan sesuatu kepada teman kita, kepada orang tua, misalnya atau guru kita, akan kita gunakan cara yang berbeda di dalam menyampaikan. Ya. Oke, sekarang adakah kalian yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Siapakah kalian menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apakah kalian sudah cukup memahami atau sangat memahami materi tentang telling of the time? Jadi bagaimana kita menceritakan jam atau waktu kepada orang-orang di sekitar kita. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti kita simpulkan bersama-sama materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kita kembali lagi ke slide-slide yang sudah kita pelajari tadi, bahwa yang harus kita ingat yang pertama, silakan lihat lagi ke slide ini, ketika kita menyampaikan sesuatu antara pukul 12 siang sampai 12 dini hari sampai dengan jam 11 siang, maka kita menggunakan kata morning. Kemudian ketika itu berada di pukul 12 siang sampai dengan jam 5 sore, maka kita gunakan afternoon. Dan jika dari pukul 5 sore sampai dengan jam 8 malam itu evening. Dan ketika jam 8 malam sampai dengan jam 11.59 malam itu night. Selanjutnya yang harus kita ingat juga bahwa kita harus bisa memisahkan, ya, ketika jarum panjang, ingat ya, ketika kita menyebutkan jarum panjang, maka ketika dia ada di kanan, kita harus menggunakan kata pas. Dan ketika dia jarum panjang yang ada di sebelah kiri, kita harus menggunakan kata to. Ya, ini harus yang selalu kita ingat. Itu kurang lebih kesimpulan yang
kita dapatkan dari pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kemudian Bapak dan Mister mengucapkan terima kasih, kita mengapresiasi kepada kalian semua peserta didik yang sudah berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran, sehingga tentunya apa yang sudah Bapak sampaikan ini dapat dicerna dengan baik, dapat diterima dengan baik, sehingga kalian bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak canggung lagi ketika ada teman yang bertanya di dalam bahasa Inggris, misalnya what time is it now, kemudian apa lagi, do you have the time, have you got the time. Nah, itu ketika teman-teman kalian bertanya tentang waktu kepada kalian tidak bingung untuk menyampaikannya. Oke, next. Ini Bapak akan memberikan soal ya berkelompok. Bapak berikan itu silakan nanti kalian kerjakan di rumah sebagai homework ya di PowerPoint. Kalian kerjakan di rumah. Itu saja untuk semakin memperkuat pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kemudian sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, minggu depan kita akan mempelajari materi tentang WH question. WH question ini adalah Bluetooth disconnected. bentuk pertanyaan yang akan digunakan ketika kita akan bertanya kepada seseorang. Nah, nanti silakan kalian mencari melalui internet, melalui buku-buku tentang materi PH question ini yang akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Question. Materi yang akan kita bahas.
Silakan berdiri. Semuanya stand up please. Semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Bapak jelaskan tadi setelah materinya Bapak sampaikan, dan minggu depan kita akan membahas tentang real question dan pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nantinya Bapak mohon kalian untuk silakan mencari di internet ya, di internet, di buku tentang real question. Itu materi yang kita bahas nanti. Dan itu saja materi yang mau sampaikan semuanya. Thank you so much for your attention. Dan sebelum kita mengakhiri atau menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Doa nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa bersama sebelum kita pulang. Duduk yang rapi, mari teman-teman kita baca doa.